Pemirsa, seorang anak perempuan diperkirakan berusia 3 tahun yang belum diketahui identitasnya ditinggalkan seorang pria dewasa di sebuah warung di lokasi Masjid Agung Ar-Rahman di Pandeglang, Banten pada Selasa. Sementara jadi korban tindak pidana perdagangan orang, seorang perempuan asal Tasikmalaya, Jawa Barat menangis saat dipertemukan dengan keluarganya. Suasana haru mewarnai pertemuan Lucy dengan keluarganya di Mapolres Tasikmalaya, Jawa Barat Selasa siang. Perempuan asal Cikatomas ini dipulangkan polisi usai 10 bulan disekap di Malaysia. Korban langsung menangis histeris sambil memeluk ibu dan anaknya yang masih kecil. Ia tidak menyangka bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Lebih setahun lebih. Tapi tidak mendapatkan upah seperti itu? Ya, seperti itu. Sama sekali tidak mendapatkan upah ya, Pak? Lucy jadi korban tindak perdagangan orang di Malaysia. Ibu dua orang anak ini sempat dijanjikan menjadi tenaga cleaning service di Malaysia. Honornya mencapai Rp1.300 atau setara 3,9 juta rupiah per bulan. Namun, bukannya mendapat upah dan pekerjaan layak, korban justru disekap berbulan-bulan. Ia berhasil lolos setelah kabur hingga sempat terlunta-lunta sekitar 3 bulan lamanya. Seorang anak perempuan diperkirakan berusia 3 tahun yang belum diketahui identitasnya ditinggalkan seorang pria di sebuah warung di lokasi Masjid Agung Ar-Rahman di Pandeglang, Banten Selasa kemarin. Menurut keterangan saksi, seorang laki-laki dewasa berdandan seperti anak jalanan bersama dengan si anak turun dari angkot kemudian ditegur oleh saksi. Si pria beralasan kehilangan dompet hingga pelaku kemudian meninggalkannya tanpa alasan yang jelas di dekat lokasi masjid. Itu semua anak kecil. Nah, si rambutnya itu kayak pantaran anak pang lah. Saya juga nggak ngeduga itu orang tuanya. Karena posisi nangis terus. Kini, laporan warga telah diterima pihak kepolisian. Demi keamanan dan kenyamanan, anak tersebut dibawa ke rumah saksi untuk sementara sambil menunggu pengungkapan identitas sang anak dan orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia. Komplotan perampok menggunakan senjata tajam beraksi di sebuah minimarket dengan menyekap karyawan di Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu, 3 pelaku pencurian besi di lokasi pabrik di Kabupaten Serang babak belur dihajar massa. Kamera pengawas merekam aksi komplotan perampok di minimarket di Jalan Utama 1, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin 21 Agustus. Komplotan perampok itu menodongkan senjata tajam kepada 2 orang karyawan minimarket. Seorang kasir wanita dan karyawan pria diseret dan disekap di dalam gudang selama para pelaku beraksi. Para pelaku yang berjumlah 4 orang ini kemudian mengambil puluhan bungkus rokok dan uang tunai senilai 15 juta rupiah dari meja kasir dan langsung melarikan diri. Selasa siang, Muhammad Zaki, salah seorang karyawan, mengatakan pelaku datang pada saat minimarket hendak tutup dan kondisi sepi. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara itu, aksi pencurian besi di sebuah lokasi pabrik di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten berhasil digagalkan warga. 3 dari 6 orang pelaku ditangkap dan dihajar warga. Petugas kepolisian yang menerima laporan mendatangi lokasi langsung mengamankan ketiga pelaku dari kepungan massa. Aksi pencurian diketahui terjadi pada 21 Agustus. Petugas kepolisian masih terus memburu 3 pelaku lain yang saat ini masih kabur. Sementara untuk 3 pelaku yang tertangkap terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Aksi pencurian knalpot sepeda motor di Makassar yang terekam CCTV pada 21 Agustus menjadi viral di media sosial. Pelaku yang terdiri dari pria dan wanita ini beraksi di sebuah rumah kos di Jalan Todop Puli 5, Panakukang, Makassar. Dalam melakukan aksinya, mereka berbagi peran. Sementara pelaku pria melepas knalpot, rekan wanitanya bertugas mengawasi kondisi sekitar untuk memastikan aksinya lancar.
Pasca menjadi viral, tim Satuan Reserse Kriminal Polsek Panakukang menyambangi tempat kejadian perkara dan menyita barang bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.